Masih di Sapa Indonesia Akhir Pekan, saya mau ke Pak Handaka. Pak Handaka, dengan penambahan fasilitas-fasilitas ini, apakah akhirnya berimbas pada harga-harga mungkin barang atau makanan di dalam mall? Tentunya hal ini tidak akan terjadi. Kenapa? Karena kesatu memang udah ada sinergi yang sangat bagus antara pengelola pusat belanja dengan retail yang menyewa di dalamnya, yaitu memberikan potongan ataupun harga khusus selama masa transisi ini. Jadi di dalam pembicaraan ada yang memberikan 40%, ada yang 50%, semuanya tergantung kepada keadaan dan kesiapan masing-masing, apalagi kan ini baru dibuka 15 Juni. Yang kurang sebetulnya adalah sinergi antara pusat belanja dengan badan-badan pemerintah, dalam hal ini PLN. Kenapa? Karena di situ adanya satu kontrak yang penggunaan listrik minimum, yaitu 40 jam kali daya terpasang. Kalau listriknya nggak dipakai, kalau maunya tidak beroperasi, tetap harus membayar minimumnya. Nah, itu yang menjadikan satu pertanyaan yang tidak nyaman lah buat kupingnya PLN. Pada waktu keadaan seperti ini, di mana semua antara swasta saja bisa membantu, bagaimana perusahaan pemerintah tidak bisa membantu. Sedangkan APBI sudah menulis surat ke PLN dengan ke Menteri SDM, Menteri BUMN, tapi hasilnya tetap diancam, kalau nggak dibayar akan dimatiin gitu. Jadi ini yang sangat berat. Mari kita terus tunjukkan bagaimana simpati kita terhadap keadaan ekonomi yang terpengaruh ini. Ini terkait dengan jam operasional tadi juga berarti ya Pak ya? Berarti apakah jadi membuat para pengelola mal lebih memilih untuk memperpanjang jam operasional? Tadi dikatakan lebih banyak jam 11 sampai dengan jam 8 malam. Apakah jadinya sampai dengan jam 10 malam? Jadi kita nggak akan membuka dulu sampai malam, karena kesatu menghindari adanya kerumunan yang lebih panjang, dan kemudian kedua memang dari tatanan baru gaya hidup memang belum memungkinkan ke arah itu. Jadi kita harus adopt apa yang tren yang ada di masyarakat. Termasuk sebetulnya mengenai harga, Pak Tulus, jangan khawatir. Kenapa? Kita ini di fashion barangnya juga tokonya tutup 3 bulan. Nanti begitu buka, kita akan pasti memberikan konsumen harga diskon, harga yang terbagus. Nggak untung nggak apa-apa, yang penting bisa melepas barang itu. Malah potong harga gitu ya Pak ya? Ya, yang penting ada harga disampaikan begitu, sehingga konsumen punya pilihan-pilihan. Karena kan orang pergi ke mall ya, kalau mau jajan atau apa mestinya sudah bisa mengukur kantong yang mereka punya ya. Jadi saya kira itu saja, asal ada atas informasi yang disampaikan secara baik. Saya ingin konfirmasi Pak Handaka, berarti tenan apa saja yang sudah diperbolehkan buka? Betulkah bioskop atau pameran ini belum diperbolehkan untuk dilakukan atau dibuka? Beberapa memang sudah bebas, seperti misalnya toko-toko fashion, department store, restoran, walaupun ada pembatasan. Tapi untuk outlet-outlet yang berhubungan dengan publik yang lebih luas, tentunya belum bisa dibuka ya, seperti tempat permainan anak-anak ya, skate playground, itu memang belum bisa dibuka, nanti pada saat terakhir baru. Kami juga mendukung hal ini karena kami juga berkepentingan untuk bisa mencegah penularan lebih jauh lagi. Namun sebetulnya ada satu pertanyaan ya buat kami, tentunya kan ketahuan ya masyarakat mana yang sekarang ini menkontribusi penularan yang banyak. Ya, harusnya kita berkontribusi di situ. Sedangkan untuk mereka di lingkungan yang sudah terdidik, di lingkungan yang sudah mengadop dan kemudian juga mengeterapkan, tentunya lebih diberikan keleluasaan. Berarti pengelola mal juga memastikan bahwa akan mengawasi, bahkan menindak jika ada tenan yang sebenarnya belum diperbolehkan untuk dibuka tapi bandel untuk buka? Tentunya tidak akan terjadi itu, karena pengelola pusat belanja mempunyai otoriti untuk menentukan jam buka operasional, menentukan siapa yang boleh buka dan siapa yang tidak boleh buka. Pak Tulus, Anda melihat perlukah dilakukan tes COVID-19 secara berkala kepada seluruh karyawan mal atau pusat perbelanjaan untuk memastikan tidak ada penyebaran virus di dalam mal? Ya perlu, sangat perlu sebenarnya. Tergantung polisi dari mal terkait dengan pembayaran macam, tapi intinya bahwa jangan sampai di mal itu nanti menjadi media penularan, karena terbukti dari beberapa kasus yang ada di awal-awal kan sudah terjadi ya, misalnya di Jogja, di Palembang atau di beberapa tempat yang lain yang kemudian jadi kluster baru dalam penularan COVID. Jadi jangan sampai nanti ada berita bahwa
dampak dari pembukaan mal itu kemudian ada kluster baru karena adanya inkonsistensi dari semua pihak. Ya, jadi saya kira ini sebenarnya kata kuncinya adalah inkonsistensi dalam penegakan protokol kesehatan, ya, dan itu yang kemudian mestinya ada sanksi bagi siapapun yang melanggar, termasuk para konsumen. Tapi saya katakan kalau konsumen tidak pakai masker ya, ketika masuk mal, akan masuk mal, maka harus diusir, harus ditolak. Nah ini tidak main-main terkait dengan masalah kesehatan. Jadi semua karena sebenarnya saya menandaskan bahwa kondisinya belum aman untuk sebuah kondisi yang sebenarnya, karena kita juga harus kompromi terkait dengan masalah ekonomi dan segala macam, sehingga dua-duanya bisa berjalan antara ekonomi dan juga aspek kesehatan. Tapi aspek kesehatan harus menjadi prioritas utama. YLKI melihat apakah perlu tes COVID-19 yang berkala, artinya mungkin sebulan sekali atau seperti apa? Ya, kalau soal berkala bekerja kan bisa saja kita hari ini tes yang mungkin menjadi tes, hari ini katakan negatif, tapi kemudian bisa kemudian kita positif, dan yang harus diwaspadai memang dalam ini kan OTG, orang tanpa gejala, ya, yang kemudian sekalipun dia tidak ada gejala tapi ternyata dia positif, ini yang kemudian harus diwaspadai. Nah, mungkin bukan hanya tenaga kerja tapi juga bahkan konsumen, ya yang kemudian itu pada titik juga bisa dilakukan efek tes atau apa sehingga tidak menjadi media. Karena sebenarnya lebih masalah ini adalah justru pergerakan masyarakat, jumlahnya lebih banyak, ya, konsumen bersama, ya, kalau kita kan jumlahnya jauh lebih kecil dibanding pengunjung. Jadi bukan hanya karyawan tapi juga konsumen atau para pembeli yang ada di sana. Karena kita ingat beberapa waktu yang lalu juga ada seorang kasir yang ternyata positif. Jadi kita bisa tracing lebih cepat siapa-siapa saja orang yang bertemu, begitu. Iya, ya, itu artinya respon yang ada nanti memang harus apa? Ini kan baru uji coba, ya, uji coba, dan saya kira dalam pelaksanaan harus ada evaluasi nanti semua pihak sehingga hal-hal yang kurang bisa diperbaiki. Dan hal-hal yang ekstrim maka harus diberikan sanksi yang ekstrim juga kalau memang tidak bisa mematuhi protokol kesehatan. Bagaimana Pak Handaka, apakah pihak pengelola siap untuk melakukan tes COVID-19 terhadap karyawan atau pembeli di mal? Ya, tentunya kita akan melakukan rapid test di mana diperlukan, ya. Saat ini kami terus mengawasi karyawan kami untuk mereka tetap menjaga kedisiplinan, terus juga kebersihan, itu yang kami haruskan, ya. Kemudian juga malahan di kantin kami sendiri, itu kami kantin karyawan juga diaturnya seperti restoran di dalam mal, ya. Jadi kami sudah pilah-pilah sehingga tempat duduknya diatur. Dan kalau kita lihat misalnya kita sekarang tinjau ke dalam retailer atau department store di dalam pusat belanja, kita lihat sekarang kasir itu sudah kayak tim medis. Selain menggunakan masker, menggunakan face shield, menggunakan sarung tangan, dan kemudian tadi yang dipakai akrilik penghalang, tapi juga di dalam transaksi kita juga mengusahakan cashless. Kemudian pad-nya untuk menekan PIN, kami juga setiap kali bersihkan dengan disinfektan di depan customer. Jadi membuat customer sangat nyaman, merasa confident, itu satu hal yang penting juga. Jadi memang ini sudah merupakan gaya hidup, tatanan baru yang harus kita ikutin, baik dalam menerima customer waktu masuk ke dalam pusat belanja ataupun ke dalam department store, dan juga bagaimana karyawan kita harus bersikap, karena kadang-kadang kalau di karyawan kan kurang serius. Enggak, ini kita lakukan benar-benar serius. Ini menjadi standar untuk seluruh mal yang akan dibuka besok berarti ya Pak Handaka? Betul, dari APPBI sudah mengedarkan satu standar kepada anggotanya, dan kami harap ini bisa terus melangkah untuk menunjang kegiatan ekonomi kita. Namun saya mengharapkan juga adanya kenaikan dari yang terinspeksi ini, seharusnya juga dilihat dari mana sumbernya. Jangan nanti kalau naik, oh ini mal, jangan gitu juga. Kita lihat di mana sumbernya. Betul, Pak. Ya, Pak Tulus, tadi kita sudah berbincang beberapa hal yang perlu diperhatikan. Mungkin ada lagi hal-hal yang masih menjadi harus menjadi sorotan atau penting untuk menjadi perhatian kita bersama. Apa kira-kira, Pak? Ya, selain di dalam mal juga di area-area
parkir ya, itu juga harus diperhatikan karena disitulah media yang juga cukup masif, apalagi dalam kondisi yang mungkin agak gelap ataupun mungkin lebih crowded karena di situ ada driver yang menunggu dan segala macam. Jadi pihak manajemen mal juga harus memperhatikan betul basement parkir yang juga mestinya standarnya sama. Sehingga bisa saja di mal dan tidak kena menjadi transmisi penularan, tapi mungkin di area parkir ketika kita turun. Juga di musola-musola yang ada di tempat mal itu juga harus diperhatikan betul, karena musola merupakan fasum yang wajib hukumnya, sehingga itu harus juga menggunakan protokol kesehatan yang tanpa kompromi ya. Misalnya sesuai dengan standar yang diterapkan oleh pemerintah, maka tidak menggunakan karpet, kemudian juga soal jaga jarak dan segala macam. Ya itu juga harus menjadi perhatian karena itulah justru di jam-jam sholat banyak kerumunan ya, sementara kan ruangnya juga pasti tidak seluas untuk aktivitas ekonomi. Jadi mohon diperhatikan tempat-tempat ibadah di mal yang itu potensi juga menjadi transmisi, sehingga perlu standar yang lebih ketat di situ. Silakan tanggapan Anda Pak Handaka. Ya, itu tadi memang menjadikan satu keharusan buat para pengelola pusat belanja, karena pada waktu mobil masuk tentunya setelah mereka pencet tombol dan lain-lain, di dalamnya kita juga sediakan sanitizer yang ada sehingga benar-benar nyaman. Termasuk bagaimana kontrol terhadap musola pada waktu mereka sholat. Dan bukan hanya itu sih, sebetulnya tadi kita juga belum singgung tentang fitting room. Bagaimana orang mencoba ya, tentunya ini menjadi pemikiran customer. Kalau nggak dicoba tentunya menggunakan pakaian nggak pas. Begitu ya, dicoba, apa yang kita lakukan adalah kita disinfektan lagi pakaian tersebut dan kita gunakan steamer. Dan kita tahu steamer itu panasnya seperti apa. Dan kemungkinan yang lain kita masukkan ke dalam UV box. Jadi kita punya box dengan lampu UV. Itu yang kita lakukan. Termasuk alternatif yang lain adalah menyimpan stok pakaian nanti di gudang untuk sekian lama, misalnya 3 hari ya. Jadi semuanya kemungkinan kami sudah persiapkan sehingga benar-benar bisa melindungi konsumen pada waktu berbelanja, ada rasa aman. Baik, terima kasih Pembina APPBI Pak Handaka Santosa sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan, juga Ketua Pengurus YLKI Pak Tulus Abadi atas waktunya bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih, kita harapkan tentunya semua protokol kesehatan ini bisa berjalan dengan lancar dan mal tidak menjadi klaster baru justru nanti ketika dibuka esok hari. Terima kasih Pak Handaka dan Pak Tulus.